Baik, kita lanjutkan materi kinematika, yaitu berkaitan dengan perpindahan. Perpindahan berarti ada sesuatu yang dipindahkan, berarti kita memerlukan minimal ada dua titik, ada titik awal dan titik akhir. Bisa kita lihat di sini dalam koordinat dua dimensi x, y. Ini ada posisi, kita ambil mobil F1 ini sedang berbelok. Ini adalah R0, R0 atau biasanya kita sebutnya sebagai posisi awal. R0 sama dengan X0, I dalam arah I, Y0 dalam arah J, Z0 dalam arah K. Karena ini dua dimensi, berarti ini K ini kita bisa abaikan ya, tapi tidak apa-apa dituliskan saja. Nah, kemudian berpindah sejauh delta. R nih adalah posisi akhirnya. R-nya posisi akhirnya itu dilihat dari mana? Dilihat dari titik mulai ya. Ini penting. Ini titik mulanya karena ini acuannya. Nah, ini adalah X dalam arah I, Y dalam arah J, dan Z dalam arah K. Ini posisi akhir. Di sini posisi akhirnya, di sini posisi awalnya. Ternyata dari dua posisi ini ada jarak ya. Delta R itu adalah delta R sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Delta R sama dengan ya sudah delta X masing-masing komponennya selisihnya delta Y dan delta Z, sehingga delta R-nya dapat dituliskan pada posisi X dikurangi pada posisi X awal, Y akhir dikurangi Y awal, Z akhir dikurangi Z awal. Sampai situ paham ya? Nah, kemudian kita akan masuk setelah kita ada lakukan perpindahan tadi posisi dengan satuannya meter. Saat ini adalah kecepatan dan kelajuan. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Di sini kecepatan rata-rata ini V, strip atas ini ada kata vektor, berarti dia menunjukkan arah ya, di mana kecepatan rata-rata adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu akhir yang terjadi dikurangi waktu awal, atau delta R dibagi delta T. Nah, karena R ini komponennya terdiri dari X, Y, Z, maka kita uraikan satu-satu. X untuk I, Y untuk J, Z, delta Z untuk K. Nah, sudah ya, itu berarti kecepatan rata-rata saja. Kalau misalkan kita bergerak dengan lintasan lurus, maka ada namanya kecepatan rata-rata diambil dari posisi akhir ke posisi awal. Ya. Kemudian untuk kecepatan sesaat. Nah, apa yang dimaksud dengan sesaat? Sesaat itu adalah kecepatan pada waktu tertentu yang kita inginkan. Bukan selang waktu, tapi waktu tertentu. Nah, ini makanya secara matematisnya bahwa kecepatan sesaat, ini masih vektor ya, ini ditulisnya tebal, itu adalah limit di mana selang waktunya itu mendekati nol. Selang waktu mendekati nol itu artinya ya waktu itu sendiri. Delta R dibagi T. Kalau dalam bahasa matematikanya ungkapan limit ini, maka diferensial R atau perubahan posisi yang teramat kecil dibagi perubahan waktu yang teramat kecil. Kalau perubahannya sangat kecil kan berarti ya waktu itu sendiri ya. Di sini bisa kita uraikan seperti ini sehingga kita bisa tuliskan V kecepatan saat adalah kecepatan pada titik X waktu tertentu, Y titik tertentu, dan Z titik tertentu. Vektor kecepatan rata-rata, ini kan jadi vektor ya. Ini juga tetap vektor, kecepatan sesaat. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, ketika kita punya komponen kecepatan Vx, Vy, maka kita dapatkan sesuai arah vektor, berarti ini V resultannya ya. Nah, lihat dia membentuk sudut theta, kemudian mobil ketika itu bergerak cepat karena dia ada gabungan antara X sama Y, sehingga ada gabungannya, sehingga bisa dilihat ya tempuhannya segini. Yang dimaksud dengan sesaat adalah
ini pada titik mana? Apakah pada titik sini, atau pada titik sini? Nah, jadi kan kita perlu singgungan ya, garis singgungan antara garis lintasan utamanya. Baik, nah selanjutnya adalah laju rata-rata. Laju rata-rata. Laju rata-rata ini adalah panjang lintasan atau delta L, bukan lagi delta R perpindahannya, tapi total dari lintasannya dibagi selang waktu. Ini adalah laju rata-rata. Ya, jadi kalau misalkan panjang lintasan itu kan kalau kita lihat dari ini titik awal, kemudian ini titik akhir, ketika dia bergeraknya seperti ini, nah ini panjang lintasannya dia dihitung sepanjang ini. Ya, misalkan dari titik ini awal, titik A, kemudian kembali lagi ke titik sini, jalan lagi, terus kemudian kembali, titik mula. Nah ini berarti apa? Perpindahannya 0, tapi lintasannya 0 enggak? Tidak, panjang lintasannya dia ngikutin sepanjang ini. Ya perlu dibedakan ya. Jadi untuk laju rata-rata itu adalah apa? Satuannya adalah skalar. Bedanya kecepatan sama kelajuan. Kalau skalar bisa dilihat besarnya saja ya. Hanya nilai besarnya saja. Itu panjang lintasan dibagi selangnya waktu. Jadi kalau misalkan kalian naik motor sepanjang apa kalian jauhnya, kemudian dibagi selama selang waktu, itu adalah disebut sebagai kelajuan tanpa perlu mempertimbangkan arah. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan percepatan. Ya, kemudian percepatan rata-rata. Lagi-lagi ada kata rata-rata ya, berarti di sini ada strip di atas. A akselerasi, kecepatan rata-rata. Percepatan rata-rata. Percepatan adalah selisih kecepatan dibagi oleh selisih dari waktu yang diperlukan. Jadi kalau kecepatan, kita punya kecepatan, kemudian dibagi waktu, nah itu adalah percepatan. Ingat-ingat tadi udah posisi, kecepatan, sekarang percepatan. Nah ini bisa ditulis sebagai bahasa matematikanya sederhananya delta V vektor yang tebal dibagi delta K. Percepatan besaran vektor karena memerlukan arah. Oke, baik selanjutnya. Nah, sekarang adalah percepatan sesaat. Nah, ada kata sesaatnya tetap merupakan besaran vektor, namun lagi-lagi pada waktu tertentu. Waktu yang keberapa, sehingga percepatan sama dengan limit dari waktu yang paling singkatnya, limitnya, kemudian dari delta V per delta T. Karena mendekati 0 berarti D ini difference, sebenarnya selisih sih, D itu kan tapi yang sangat kecil sekali, dt. A-nya sehingganya kalau ini dapat diuraikan dalam arah X, dalam arah Y, kemudian dalam arah Z, kita urangkan masing-masing ya, sehingga masing-masing ini mempunyai komponen, jadi A itu ada percepatan dalam arah X, ada percepatan dalam arah Y, ada percepatan juga dalam arah Z. Percepatan itu vektor. Nah, sehingga kalau mencari nilai A-nya berapa? Berarti harga ini aja, berarti AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Ini nilai harganya ya, atau skalarnya. Paham sampai di sini ya? Oke, mungkin untuk kinematika ini kita sampai yang bagian percepatan. Kita akan lihat animasinya. Di sini sebuah titik, dia sedang bergerak, kemudian dari titik tersebut kita bisa lihat ininya ya, jejak-jejaknya. Ini jejak-jejaknya dari keadaan awal sampai keadaan dia akhir itu kira-kira ada yang berubah nggak?
Tidak ya, jaraknya tetap. Nah, ini kita interpretasikan bahwa benda bergerak tersebut ada beberapa grafik nih. Pertama dari segi posisinya. Posisi terhadap waktunya 15 detik. Posisinya senantiasa dia berubah ya. Berubah, naik sampai posisi akhirnya di 200. Oke, kemudian kalau dari segi kecepatannya, velocity-nya, dan dalam waktu, dia apa? Konstan ya, atau bernilai tetap di kecepatan apa? Sekitar mungkin 12 ya, 12 meter per detik. Nah, tapi kalau dalam akselerasinya, karena kita tidak melihat adanya perubahan titik, maka akselerasinya dia tidak berubah dengan kecepatan konstan, maka akselerasinya adalah 0. Seperti itu ya, difahami ya. Hati-hati bentuk kurvanya, dilihat satuannya apakah posisi, apakah kecepatan atau percepatan. Nah, ini selanjutnya, animasi selanjutnya ini mobil. Kita dapat melihat bahwa mobil yang warna biru kecepatannya cenderung konstan atau sebenarnya bertambah sih. Hanya saja mungkin kecil ya dibandingkan mobil yang warna merah. Sehingga kalau dilihat dari grafik posisinya, ya posisinya dia akan lihat akan lebih mana? Mencapai dalam waktu 10 detik, yang merah sudah jaraknya 120 ya. Sama walaupun 10 detik sama, cuman memerlukan waktu yang lebih lama, yang biru naiknya juga lama. Nah, ini kan langsung menyusul dia. Di waktu 4 detik dia sudah di eh, apa? Dia posisi 0, kemudian dia langsung dari kurvanya juga kelihatan ya lebih miring. Nah, lebih miring itu berarti kalau tadi kan kita lihat percepatan itu kan sama dengan apa? dv per dt ya. Kalau dia semakin miring, berarti kan nilai ininya kan dia semakin besar ya. Maka percepatannya juga semakin cepat. Perlambatan dan percepatan negatif. Bila suatu benda melambat, maka laju sesaatnya dia menurun atau berkurang. Jika mobil diperlambat, apakah berarti percepatannya negatif? Nah, kita lihat ya, jika dia berjalan ke sana, kemudian diperlambat A, ini lihat, kemudian kecepatannya dia lawan ke sana, maka percepatannya di sini malah positif ya. Nah, ini dilihat dari arah kecepatannya. Ya, jadi tidak melulu perlambatan itu selalu menunjukkan bahwa percepatannya negatif tergantung dari arah yang kita tentukan. Nah, ini kita lihat animasi ini bagus sekali. Yang biru itu adalah velocity-nya, kecepatannya. Yang hijau adalah percepatannya. Ini ketika benda itu turun, percepatannya kan searah ya, karena semakin cepat kan. Nah, cuman ketika dia perlambat, dia berlawanan. Coba lihat. Tergantung dari ininya, lihat acuannya kecepatannya bergerak ke mana. Ya kan? A-nya itu tergantung dari percepatannya itu tergantung dari arah gerak dari benda itu. Apakah dia dipercepat atau diperlambat. Kalau turun ini dipercepat jadi searah, mulai ini berlawanan, diperlambat juga mulai berlawanan antara V, kecepatan V-nya dengan percepatan A-nya. Tergantung dari arah gerak benda tersebut. Jadi tidak harus percepatan negatif, perlambatan itu tidak mesti harus yang negatif, tergantung dari arah dari bendanya. Ya, baik. Kita coba menjelaskan tentang ini ya. Untuk perumusan selanjutnya, kita akan mencoba antara integral dan turunan ya. Jadi operasi kebalikan
kebalikan atau inverse dari turunan adalah integral. Integral kalian mungkin sudah paham ya, yang lambangnya seperti cacing-cacing itu, seperti ini. Kemudian turunan-turunan seperti itu, misalkan dx per dt, seperti itu ya. Nah, kita lihat bahwa tadi kan dari apa? Posisi diturunkan menjadi kecepatan, diturunkan menjadi percepatan. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kecepatan dalam serang waktu tertentu sama dengan integral A dalam waktu tertentu terhadap apa yang kita integralkan ya, terhadap waktunya ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan sehingga ini V T waktu akhir dikurangi V waktu awal itu sama aja dengan integral dari sininya selama waktu awal, waktu akhir. Ininya A, T, dt. Ya, seperti itu ya. Sehingga kita bisa untuk mendapatkan waktu akhir, Vt sama dengan integral dari waktu awal, waktu akhir, AT, dt ditambah V itu awal. Itu ya, seperti itu. Jika kita masukkan T nolnya sama dengan 0, jadi dia dalam keadaan apa? Bisa kita dapatkan apa di sini? Vt sama dengan AT ditambah V0. Ingat nggak? Kalau kalian waktu SMA apalagi FT sama dengan FO ditambah AT. Nah, inilah asal muasalnya ya dari integral seperti ini ya. Simpan satu rumus. Ya, kita simpan, kita bawa pulang buat diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Kemudian dari kecepatan bisa menghasilkan posisi R pada waktu tertentu sama dengan integral dari kecepatan dalam waktu tertentu dt ya, seperti itu ya. Atau sama seperti tadi, kecepatan R pada waktu akhir dikurangi R pada waktu awal sama dengan integral T0 T Vt dt. Nah, kemudian kita ambil bagian ininya. Maka untuk mendapatkan posisi akhir sama dengan ambil bagian ininya, integral T0 T Vt minus berubah jadi plus R TO. Ya, sehingga kalau misalkan ini bisa kita tuliskan R T atau biasanya disebut RT sama dengan RO ditambah VT. Ya, kita dapat. Kemudian kita lihat hubungan antara percepatan dan posisi.
posisi pada waktu akhir sama dengan integral dari waktu awal, waktu akhir, VT terhadap perubahan waktu ditambah posisi ini ya, RT0. Ya, yang ininya kita uraikan. Integralnya ini kan R akhir dikurangi R awal ya, sama dengan kecepatan terhadap waktu. Kita ubah di sininya, ini T0, ini T, kemudian di sini kita lihat Ft itu dengan A kali T ditambah V0. Ini kan kita udah dapatkan ya tadi turunan sebelumnya. Dalam kurung diintegralkan terhadap dt ditambah R T0. Sehingga kita bisa integralkan nih AT terhadap dt setengah AT kuadrat. Kenapa langsung seperti ini? Ingat, ini kalau diturunin seperti apa? Fungsi ini diturunin terhadap T apa? Kan 2, turun ke sini 2, 2 bagi 2 kan 1 kan, jadi AT kan. Nah ini sesuai. Ditambah VO integral dt jadi VO T ditambah R T 0. Ini dapat R T, sehingga kita ingat tulisan bahwa kecepatan posisi akhir sama dengan FO di T plus setengah A T kuadrat. Ya seperti itu, kita udah mendapatkan hubungan-hubungan antara percepatan, kecepatan, dan posisi.